berdaun subur, dan di roda bumi berganti berputar, sendirinya tenang. Menerobos bumi, menikmati mimpi di kehidupan ini. Teruslah berlari dan tak kena lelah. Langkahku ini mengejarmu, hidup memang berat, tak selamanya indah. Terus bermimpi, jangan berhenti, janganlah engkau menyerah. Hidup memang berat, tak selamanya indah. Terus bermimpi, jangan berhenti, janganlah engkau menyerah. Berdoalah engkau pada Tuhanmu dan melangkahlah, jangan menyerah. Terus bermimpi, berdoalah engkau pada Tuhanmu. Tuhanmu. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema 3 rintangan dalam hadapi halangan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada 3 macam rintangan teman. Ada 3 macam rintangan dalam menghadapi halangan gitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman jangan bayangkan kalau untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak ada halangan gitu. Justru waktu kita ingin memberitakan firman Tuhan, justru halangan datang semua teman-teman, datang kepada kita semua gitu. Jadi ini kembali lagi saya cuman klasifikasikan berdasar pengalaman saya gitu dalam hal rohani. Ya ada 3 macam rintangan teman. 3 rintangan itu ya garis besarnya rintangan karena eksternal sosial kita, rintangan karena internal di dalam keluarga kita, dan rintangan karena diri kita sendiri teman-teman. Berhenti gitu, kita nggak berani untuk bisa menghadapi, merubah halangan itu menjadi rintangan itu. Kalau halangan itu kan terkesan kita tidak bisa melewati teman-teman. Kalau rintangan itu ya kita harus berjuang bisa melewati gitu. Jadi saya sebutnya rintangan gitu. Nah ini saya coba masukin dulu ke dalam kitab Kisah Para Rasul teman-teman.
Kisah Para Rasul ayat 4 sampai pasal 4 ayatnya 13 sampai 22. Intinya di sini seolah-olah apa ya, kalau memang kita beriman kepada Tuhan dan berpengharapan pada Tuhan dan memang kita berani melakukan firman Tuhan, sebenarnya kuasa Roh Tuhan itu ya seperti apa ya, minyak pelumas yang bisa memperlancar halangan itu berubah menjadi rintangan, karena kita bisa berhasil melewati hal-hal seperti itu gitu. Nah ini coba kita baca bareng-bareng teman-teman, cari dulu Kisah Para Rasul teman-teman. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 teman-teman, ayatnya 13 sampai 22 teman-teman. 13 sampai 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus gitu. Tetapi karena mereka melihat orang, nah ini saya langsung universalkan aja teman-teman supaya bisa berlaku untuk keluarga saya dan teman-teman saya yang apa ya, tidak cuma Nasrani gitu. Saya coba ulang lagi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut firman Tuhan, teman. Ini kata Yesusnya saya ganti jadi firman Tuhan aja, teman, supaya bisa berlaku umum untuk keluarga dan teman-teman saya gitu yang non Nasrani. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatahnya. Jadi ceritanya sebelum ribut dengan si apa di mahkamah agama ini gitu sama ahli Taurat kaum Farisi gitu. Nah ini ceritanya Petrus dan Yohanes ini membuat mujizat, teman-teman, membuat mujizat kepada orang-orang sehingga orang-orang banyak disembuhkan gitu. Nah, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan Yohanes dan Petrus itu gitu, yaitu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatahnya gitu. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya gitu. Jadi si Petrus Yohanesnya yang bikin mujizat, teman-teman. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu gitu, dalam nama firman Tuhan tadi, teman-teman ya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam firman Tuhan itu, teman-teman. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu, maksudnya taat kepada si ahli Taurat kaum Farisi dan sebagai manusia gitu, atau taat kepada Allah gitu. Jadi Petrus Yohanes tanyakan seperti itu, sebab tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar gitu. Nah ini keuntungannya kalau seperti Petrus Yohanes ini memberitakan firman Tuhan, teman. Itu memang Petrus Yohanes itu pernah melihat dan pernah mendengar itu, bahkan pernah merasakan sendiri. Jadi kesaksian itu butuh itu, teman. Kesaksian itu tidak cuma cukup dengan membaca firman Tuhan sehingga kita bisa memberitakan kepada sesama. Tidak cukup, teman. Jadi memang kita mesti pernah menyaksikan atau mendengar gitu, melihat atau mendengar, bahkan kalau bisa merasakan sendiri, teman, mengalami hal-hal seperti itu, sehingga ada kuasa Tuhan waktu kita memberitakan firman Tuhan gitu. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi gitu. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya gitu. Jadi yang disembuhkan itu bukan orang anak kecil lagi gitu. Ya orang 40 tahun yang pasti bisa bersaksi bahwa yang tadinya dia sakit sekarang sembuh, ya gara-gara si Petrus Yohanes yang memberitakan
firman Tuhan itu gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab para rasul teman-teman. Jadi intinya kitab kisah para rasul ini cerita apa ya? Jadi meskipun banyak orang menghalangi gitu, ini kan berarti kan kena kategorinya kalau dengan sharing saya kan eksternal sosial kita gitu. Jadi yang banyak ahli Taurat kaum Farisi itu yang kita sebut eksternal sosial si Petrus dan Yohanes ini eksternal sosial untuk kita gitu. Waktu memberikan firman Tuhan, ya ini tetap firman Tuhan, roh Tuhan itu tidak bisa terhalangi teman-teman. Apabila kita bisa beriman gitu, berpengharapan, bisa berani ya melakukan firman seperti cerita Petrus dan Yohanes tadi gitu. Cuman biasanya kita kan suka begitu ada benturan dengan eksternal sosial aja kita jadi menciut teman-teman, mengecil gitu. Nah ini baru halangan kalau saya baca di sini kita para rasul ini adalah halangan dengan eksternal sosial kita gitu. Nah ini saya coba lanjut dulu teman-teman supaya bisa lebih jelas gitu. Kita coba masuk ke Yakobus teman-teman. Kitab Yakobus gitu. Nah ayatnya coba ayat 2 teman-teman, cari ayat 2 pasalnya. Kitab Yakobus pasal 2 ayatnya 14 sampai 24. Ayatnya 14 sampai 24 teman-teman. Dan judul perikopnya teman-teman, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati gitu. Ini cerita ada nyinggung juga Nabi Abraham gitu. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan orang itu gitu? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, ya kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa-apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi kalau cerita diumpamakan iman dan perbuatan itu teman-teman, apabila kita tahu sesuatu hal yang baik atau benar gitu, ya tidak cuma cukup dengan ucapan saja teman-teman, ya kita kan mesti berbuat gitu. Ya kalau memang saudara kita sesama kita takut kedinginan, ya kita kasih baju, ya jaket, mantel kali gitu. Ya kalau memang saudara kita bakal kelaparan, ya kita kasih uang kali, kasih makanan gitu supaya dia nggak lapar. Jadi jangan cuma beriman saja, memberi nasihat. Ya nanti kalau lagi malam dingin lebih baik pakai baju tebal, pakaian tebal gitu. Kalau nanti lapar makan yang kenyang. Itu kan cuman iman, ucapan-ucapan gitu aja teman. Itu ucapan seperti itu ya namanya tanpa perbuatan gitu. Jadi firman Tuhan ingin ingatkan bahwa kita ini kalau mau beriman ya harus berbuat juga gitu. Nyata gitu, bagi orang dunia itu nyata, bagi sesama kita itu nyata gitu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah iman yang berbuat dan iman tidak berbuat itu yang berbeda dengan hasilnya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Mereka gemetar. Nah ini kan di ayat 19 ditekankan teman-teman. Jangan sampai kita cuma terlalu gampang di mulut kita, di bibir kita, di ucapan kita. Ya kita cuma percaya Tuhan gitu. Loh, jangankan kita, setan pun kata firman Tuhan percaya kok, malah gemetar gitu. Kita malah nggak tahu gemetar kali, setannya gemetar gitu, karena memang setan tahu percaya bahwa Tuhan itu ada, dan memang setan itu takut sekali dengan Tuhan benar, karena memang kuasanya besar sekali. Manusia belum tentu takut sama Tuhan gitu. Ya manusia lebih gampang percaya dengan mulutnya, tapi dia sebenarnya tidak ngerti pribadi Tuhan itu siapa dan firman Tuhan itu apa gitu. Banyak yang begitu teman-teman. Nah orang-orang seperti ini kan kasihan banget teman-teman. Jadi masuknya ke dalam kelompok orang-orang yang punya keyakinan gitu, tapi ya tidak percaya Tuhan dengan benar dan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah ini yang
bahaya sekali. Saya khawatir orang-orang yang kelompok keyakinan ini takutnya jadi masuk neraka teman-teman, karena tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kenapa tidak melakukan firman Tuhan? Karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Tidak mengenal, mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan yang harus kita hidupkan agar kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini orang-orang punya keyakinan ini tidak punya pengenalan pengertian akan seperti ini teman. Ini kan yang bahaya sekali. Karena apa? Karena dia terlalu percaya diri bahwa dia sudah kenal Tuhan dan dia sudah mengenal Tuhan dan dia sudah percaya Tuhan. Itu saja gitu. Modalnya cuma di pikiran, perasaan, kehendak jiwanya dari diri sendiri saja gitu. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, nah ini disinggung Abraham nih, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena kalau Abraham di Al-Qur'annya di cerita sharing dengan teman-teman yang Muslim itu, yang yang Muslim itu kalau nggak salah namanya Ibrahim teman. Jadi mirip-mirip Abraham Ibrahim gitu. Jadi tapi intinya ceritanya kurang lebih hampir sama gitu. Ya harus mengorbankan anaknya gitu. Jadi bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, Nabi Ibrahim juga sama teman. Ceritanya kan begitu. Nah, teman kembali lagi kita mau lihat perbedaan Abraham dengan Ibrahim gitu, atau kita pengen melihat dari kesamaan atau perbedaan itu. Kalau saya melihat dari sisi perbedaan, kalau orang melihat dari sisi perbedaan, ya beda gitu Abraham dengan Ibrahim. Tapi kalau saya melihat dari sisi persamaan, ya sama gitu Abraham sama Ibrahim. Kenapa? Karena ya dua-duanya dapat ujian cobaan dari Tuhan Allah untuk ya mengorbankan anaknya itu gitu. Jadi yang saya bilang kitab Alkitab saya dan Alkitab teman-teman saya ya hampir sama ya, karena sama-sama begitu gitu. Ya ada cerita Nabi Abraham dengan Nabi Ibrahim, ada cerita anaknya juga gitu yang dipersembahkan kepada. Nah, ini saya bilang tinggal terserah kita mau melihat dari sisi perbedaan atau dari persamaan gitu. Kalau saya lebih lihat dari sisi persamaan gitu teman-teman. Kamu lihat bahwa imam bekerja dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu imam menjadi sempurna. Dengan jalan demikian gelaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperjuangkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah gitu. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Jadi balik lagi ya, jangan cuma yakin-yakin aja teman. Ya kita harus berbuat. Nah, kalau orang yang punya keyakinan cuma yakin-yakin aja di mulut, tidak berbuat. Nah, berbuat itu apa? Supaya beriman beneran itu. Yaitu bagaimana mau mengenal firman Tuhan, bagaimana mau dan mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang disebut iman dengan perbuatan. Ini saya sudah bacakan teman-teman. Nah, kalau yang cerita di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 24 ini saya baca, ini ceritanya maksud saya teman-teman terkait dengan nanti draft sharing saya adalah halangan yang timbul yang kaitannya dengan pribadi kan. Kalau tadi dicerita kitab Kisah Para Rasul itu bicara Yohanes Petrus itu halangannya adalah eksternal sosial, tapi kalau cerita di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14-24 cerita Nabi Abraham itu adalah halangan yang kaitannya dengan diri sendiri gitu. Keberanian Abraham, Nabi Abraham untuk mengorbankan Ishak, diri sendiri. Karena cerita di kitab sucinya nggak ada cerita nanti si istrinya si Sarah gitu ya. Itu apa gitu, bagaimana terhadap Abraham, gak ada ceritanya teman-teman. Jadi saya anggap ya udahlah itu rintangan, halangan yang terkait dengan diri sendirinya si Abraham sendiri. Tapi kalau tadi cerita Petrus Yohanes kan terjadi halangan, rintangan itu karena eksternal sosialnya teman-teman. Nah, ini saya coba setelah saya udah bacakan 2 ini, saya kan bicara 3 rintangan teman-teman. Berarti rintangan pertama sudah terjawab, ada eksternal sosial. Rintangan ketiga sudah terjawab kalau di draft saya, itu adalah rintangan yang timbul karena diri sendiri, cerita Abraham tadi. Kalau cerita yang eksternal sosial cerita Petrus dan Yohanes gitu. Nah, yang saya ceritakan sekarang itu adalah yang keduanya teman-teman. Berarti rintangan yang terkait dengan internal keluarga gitu. Nah, itu yang saya mau ceritakan, yang saya alamin seperti itu. Nah, ini cerita saya ini nggak jauh-jauh dengan cerita yang seperti
Nabi Ayub yang Ayub rasakan gitu. Saya pikir seharusnya semua pasangan juga akan ngalamin ini teman-teman. Cuman banyaknya pasangan itu tidak berani berbuat gitu. Jadi hanya beriman berbuat, akhirnya apa? Ya nggak terjadi maksimal seperti yang dialami oleh Ayub gitu. Yang berhenti, jadi suaminya berhenti karena istrinya berhenti karena suaminya gitu. Jadi akhirnya yang kasihan itu Tuhannya teman-teman. Karena kita tidak bisa menjadi pelaku firman yang maksimal gitu. Kita tidak bisa menjadi alat Tuhan yang maksimal. Nah ini saya coba ceritakan dulu teman-teman. Jadi yang penting teman-teman tahu bahwa saya cerita 3 rintangan itu yang sudah di kitab suci itu terjadi adalah yang urusannya Petrus dan Yohanes, cerita rintangan yang eksternal sosial, dan cerita di Nabi Abraham yang terkait dengan rintangan yang terkait dengan diri sendiri. Nah saya mau sharingkan ini lebih banyak ke yang cerita seperti Nabi Ayub gitu, Nabi Ayub tapi dikonversikan ke kesaksian hidup saya teman-teman. Nah ini saya sudah mulai baca. Kuasa Roh Tuhan ibarat minyak pelumas yang tidak dapat tertahankan oleh apapun juga. Jika kita beriman akan perintah dan peraturan serta janji-janjinya teman-teman, tertahannya memberitakan firman bisa dari 3 rintangan tadi gitu ya. Bisa dari 3 hal itu, perihal eksternal sosial ya, kita dan juga jadi pertama itu perihal eksternal sosial yang kita hadapi, dan juga internal keluarga kita teman-teman, di dalam internal keluarga kita serta diri sendiri teman-teman. Jadi saya urutnya begini karena eksternal sosial itu kan pasti melibatkan banyak orang teman-teman, nggak cuma pasangan suami istri. Tapi kalau cerita internal keluarga kan ya paling minim ya suami istri teman-teman. Ini belum cerita keluarganya borongan nih, ada cerita suami atau istrinya, belum cerita anak-anaknya, belum cerita mantunya, belum cerita orang tuanya, belum cerita mertuanya gitu. Belum cerita keluarga kecil atau keluarga besar. Enggak, saya anggap keluarga itu cuma berdua aja teman-teman. Berarti ujung-ujungnya cuma antara suami ke istri, istri atau ke suami gitu. Jadi cuma 2. Tapi kalau bicara yang eksternal sosial yang tadi cerita Petrus dan Yohanes kan banyak teman-teman, banyak sekali ngadepin ahli Taurat, kaum Farisi gitu. Banyak gitu. Jadi lebih dari 2. Tapi kalau internal keluarga saya asumsikan 2. Dan ada pun yang ketiga teman-teman yang terkait kita dari diri sendiri, cerita Nabi Abraham tadi. Saya asumsikan cuma sendiri aja teman, pribadinya Nabi Abraham aja gitu. Istrinya si Sarah ini saya tidak libatkan, saya anggap satu aja gitu. Jadi saya cuma ngasih contoh aja bahwa ada 3 rintangan. Yang satu berkaitan dengan orang banyak, yang kedua itu dengan suami istri saja, berdua saja, dan ada juga rintangannya cuma sendiri teman-teman. Nah yang pasti yang paling berat nanti kita pilih yang mana sih yang berat gitu. Nah ini saya coba mulai masuk ke poin 2-nya. Dari semula dan sampai kapanpun juga untuk mengajarkan dan memberitakan serta saksikan kebenaran firman Tuhan selalu akan alami banyak halangan. Hanya kita bersama Roh Tuhan yang dapat jadikan halangan berubah jadi rintangan teman-teman, yang bisa kita perangi dan lewati dengan berhasil gitu. Nah ini saya coba bedakan teman-teman antara maksudnya kata rintangan dan halangan gitu. Kalau halangan saya asumsikan ya tidak bisa dilewati teman-teman. Halangan itu adalah sesuatu hal yang tidak berhasil kita lewati gitu. Tapi kalau saya coba pertajam lagi gitu, halangan itu saya anggap sebagai rintangan. Berarti apa bedanya? Kalau rintangan adalah halangan yang bisa kita terlewati teman-teman. Nah ini yang saya maksud. Jadi halangan boleh saja halangan itu terjadi teman-teman. Tapi kalau kita menganggap halangan itu menjadi rintangan, ya nggak ada problem gitu. Toh tetap bisa kita lewati meskipun bukan dengan cara menghindar teman-temannya. Rintangan itu tentu kita mesti melewati halangan itu, bukan menghindar. Nah, kadang-kadang memang urusan rohani itu ada hal-hal tertentu atau mungkin dalam hidup kita ini tidak bisa dihindari, tapi memang kita hadapi teman-teman. Nah kalau orang yang menghindari rintangan rohani, contohnya yang tadi saya katakan, kalau cerita ada halangan terhadap eksternal sosial, akhirnya menyerah, diam gitu teman. Ya itu kan berarti sudah kalah ya. Bisa juga urusannya dengan internal keluarga yang tadi saya katakan, jangankan cerita keluarganya banyak gitu. Ya ujung-ujungnya tinggal suami dan istri pun banyak suami yang berhenti kok.
Banyak istri yang berhenti kok. Karena ya balik lagi ada nganggap halangan itu bukan sebagai rintangan, halangan jadi berhenti. Ya menganggap eksternal sosial itu adalah halangan, bukan rintangan, ya jadi berhenti. Begitupun terhadap diri sendiri, teman-teman. Kalau misalnya Nabi Abraham waktu itu tidak berani gitu, ya mengorbankan Ishak anaknya gitu, atau Nabi Ibrahim tidak berani mengorbankan Ismail gitu, ya berarti ceritanya berhenti, teman. Gak ada cerita kelanjutan Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim gitu, gak ada cerita lagi. Ya karena imannya sudah kalah, ya karena diri sendiri sudah kalah oleh diri sendiri gitu, oleh bukan orang lain, bukan karena pasangannya atau bukan karena komunitas atau sosial gitu, kalah sendiri gitu. Dan itu bisa timbul, teman-teman. Jadi ini kembali lagi bahwa hati-hati bahwa halangan itu bukan zamannya kita saja, dari zaman dulu pun yang namanya halangan untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberikan firman Tuhan itu ya memang sudah terjadi, teman-teman. Rintangan yang terkait dengan eksternal sosial yang dihadapi Petrus dan Yohanes di dalam kitab para rasul gitu, pasal 4 ayat 19-20 dikatakan di firman-Nya, silakan kamu putuskan sendiri manakan yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu manusia. Maksudnya ini cerita Petrus Yohanes istilahnya lagi ngomong ke ahli Taurat nih sama kaum Farisi gitu. Silakan kamu putuskan sendiri manakan yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu, maksudnya ahli Taurat dan kaum Farisi, atau taat kepada Allah gitu. Sebab tidak mungkin bagi kami di sini adalah Petrus dan Yohanes, untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah ini cerita Yohanes dan Petrus dan Yohanes itu banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian tentang apa yang dilakukan oleh Yesus gitu, sehingga ya dengan sangat yakin gitu ya bahwa Petrus dan Yohanes itu ya percaya banget gitu bahwa apa yang diucapkan Yesus yang berupa firman Tuhan itu, perintah dan peraturan Tuhan Allah itu, ya itu benar itu, sehingga ya tidak mau ngalah gitu. Yang namanya Petrus sama Yohanes tidak mau ngalah gitu. Jadi tetap halangan itu ditabrak menjadi rintangan. Nah itu contohnya yang cerita terkait dengan eksternal sosial, teman-teman. Jadi Petrus Yohanes berhasil melabrak itu, halangan itu menjadi rintangan dengan cerita yang tadi di kitab para rasul gitu. Nah, saya masuk ke dalam rintangan yang terkait dengan diri sendiri. Saya lompat nih, yang rintangan internal keluarga nanti saya cerita saya gitu. Nah, rintangan yang terkait dengan diri sendiri yang dialami oleh Nabi Abraham di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 20-21 gitu. Nah, ini kata-kata firman Tuhannya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah ini yang dianggap sama Tuhan dibenarkan, teman-teman. Tapi bisa saja waktu itu karena Ishak itu dianggap yang paling berharga dalam hidup si Abraham, bisa saja Abraham ketakutan, teman-teman. Ya mengikuti perintah peraturan Tuhan itu untuk mengorbankan Ishak itu pasti nggak berani. Ini ceritanya sama ya, Abraham dengan Ibrahim, Ishak dengan Ismail gitu. Jadi sama aja gitu. Ya karena iman dan perbuatannya Nabi Ibrahim di muslimnya gitu. Ya dengan menghadapi ujian cobaan, mengorbankan si Ismail gitu. Nah, ya akhirnya Tuhan disenangkan. Tuhan benar-benar dimenangkan oleh si Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim ini gitu. Jadi ini satu contoh bahwa mungkin kita nggak kuat loh, teman. Kita melakukan itu apa benar, apa yang kita cintai itu benar kita mau korbankan gitu. Rasanya nggak semudah itu gitu. Nah ini yang diajar oleh Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim itu ya seperti ini, teman. Jadi benar-benar Nabi Abraham dan Nabi Ibrahim ini benar-benar menyatakan diri bahwa ya memang dia benar gitu, ada iman, ada perbuatan. Dia lebih percaya Tuhan daripada, dia lebih sayang Tuhan gitu daripada anaknya sendiri. Padahal anaknya cuma satu-satunya. Kalau istrinya diambil, ada mentor rohani katakan ya sudah istrinya diambil aja, nanti ganti istri katanya. Nah kalau anak kan nggak bisa, teman-teman. Jadi ini cerita joknya seperti itu gitu. Nah ini dibuktikan oleh Nabi Abraham seperti itu, teman-teman. Nah rintangan ini kalau saya ringkas gitu ya ceritanya, rintangan iman terberat kepada Tuhan bukanlah oleh halangan eksternal sosial atau halangan diri sendiri,
Tapi kalau menurut pengalaman saya, pengertian saya gitu, tetapi halangan yang paling berat itu adalah halangan karena keluarga, khususnya yang terkait dengan pasangan hidup kita, di mana oleh karena halangan keluarga total terkait dengan roh, juga jiwa serta tubuh kita, sehingga halangan lebih total. Nah, ini saya luruskan teman-teman, bahwa halangan keluarga itu yang tadi saya katakan, halangan keluarga itu kan relatif teman-teman. Kalau kita anggap statnya dari ujungnya keluarga besar, ya bisa saja gitu. Keluarga kecil, keluarga sendiri berarti terdiri dari siapa? Misalnya istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita gitu. Itu anggaplah itu. Tapi bisa juga yang paling kecil teman-teman. Kalau kita perkecil lagi, berarti tinggal anak-anak dan istri kita atau pasangan kita lah, istri atau suami kita. Kalau kita perkecil lagi, yang paling tidur seranjang tiap hari ketemu itu kan sama istri kita teman-teman, dan sama suami kita. Jadi keluarga itu yang saya asumsikan terkecil itu adalah hubungan antara suami ke istri atau istri ke suami. Itu teman-teman. Nah itu tidak mudah teman-teman. Waktu kita sudah masuk ke dalam rintangan yang berupa halangan keluarga, berupa pasangan suami istri, ini kaitannya itu kalau bukan cuma cerita iman perbuatan, kan ada di area roh gitu teman-teman. Kalau bicara iman dan perbuatan itu kan ada di area roh gitu. Tapi kan kita dalam realita hidup di dunianya kan bukan cuma di roh gitu. Kita kan ada jiwa dan ada tubuh. Nah, waktu yang namanya pasangan suami istri ini sudah beda gitu, dari sisi rohnya, dari sisi iman dan perbuatannya beda, itu ngaitnya teman-teman. Begitu beda, kita paksakan iman perbuatan ini dipaksakan gitu, pasti nanti nyangkutnya dengan urusan jiwa teman-teman, dengan pikiran, perasaan dan kehendak antara suami istri nggak nyambung. Nah akhirnya jadi kacau. Nah kalau waktu rohnya nggak nyambung, jiwa nggak nyambung, tubuhnya juga jadi nggak nyambung teman-teman. Jadi akhirnya jadi kacau. Udah hubungan rohnya jadi kacau gitu, jiwanya kacau, bahkan tubuhnya juga kacau teman-teman. Bisa-bisa nanti yang orang dunia lakukan, bisa-bisa jadi pisah ranjang, pisah rumah gitu, ya malah cerai, bisa begitu teman-teman. Nah itu yang saya bilang, bahwa yang terberat itu adalah rintangan menghadapi halangan yang dengan urusan soal rohani gitu, urusan iman dan perbuatan ini, urusan menjadi alat Tuhan ini gitu, ya memberitakan firman ini gitu, ya ujung-ujungnya cuma ada di pasangan suami istri teman-teman. Ini yang berat gitu. Nah ini saya coba lanjut lagi teman-teman. Kenapa? Karena tadi saya katakan karena ada 3 unsur yang terkait gitu. Kalau kita bicara eksternalnya sosial kan nggak peduli gitu, nggak ada kaitan sama jiwa sama tubuh. Ya paling kita hindari saja. Urusan dengan diri sendiri, ya itu kan sendiri gitu. Ya bagaimana kita nggak bergantung sama pasangan kita. Suami tidak bergantung istri, istri tidak bergantung suami gitu, lebih mudah gitu. Tapi kalau begitu sudah bicara internal keluarga dan ujungnya ada di pasangan, di suami dan istri, ini yang problem. Nah ini yang sudah dialami oleh Nabi Ayub sama Ayub gitu. Jadi tokoh rohani yang mengalami ketiga rintangan tersebut adalah Ayub. Kalau saya baca, saya cermati gitu, yang mengalami seperti itu Ayub. Dan Ayub itu berhasil ya mengatasi halangan itu, ya meskipun jadi ribut sama istrinya teman-teman. Jadi saya nggak ngerti ujung-ujungnya kalau ceritanya Ayub itu nggak ada cerita yang jelas gitu di kitab suci antara Ayub dan istrinya, apa ribut, apa akhirnya cerai, apa akhirnya bagaimana. Yang jelas Ayub terkesan di cerita terakhirnya adalah Ayub akhirnya memiliki anak-anak lagi gitu. Bahkan diceritakan anak-anaknya jadi lebih bagus daripada anak-anak yang pada meninggal gitu. Nah diasumsikan oleh sebagian mentor rohani, ya Ayub jangan-jangan sama Tuhan dikasih istri yang baru gitu, karena tidak nyambung dengan yang itunya. Satu, kedua juga kalau umurnya anak-anak Ayub yang baru ini kan pasti masih kecil-kecil teman-teman. Sedangkan istrinya, si istri tuanya kan sudah tua, masa sih masih melahirkan 10 orang anak lagi gitu. Kayaknya kan juga tanda tanya. Mentor rohani prediksi gitu, tapi cerita yang jelas di kitab suci nggak ada teman. Cuma diasumsikannya Ayub pada akhirnya karena memang ketaatan Ayub melakukan firman Tuhan gitu, ya akhirnya iman dan perbuatan itu ya akhirnya saya berujung ya happy ending. Kalau ceritanya Ayub seperti itu teman-teman, dalam hal
duniawinya juga gitu. Jadi jangan asumsikan kalau ikut Tuhan itu cuman mendapatkan cuman keselamatan akhirat aja, teman-teman. Bisa saja gitu kalau Tuhan anggap bahwa memang kita patut mendapatkan tambahan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga di dunia ini, ya kenapa nggak bisa? Buat Tuhan mudah-mudah saja. Tapi prioritas kan bukan dibalikkan, istilahnya carilah kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga, baru ya nanti urusan Tuhan ditambahkan, bukan, teman. Kalau di firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 3 kan kebalik gitu. Ya bagaimana mencari dulu Tuhan dan firman Tuhannya, kebenaran firman Tuhannya, baru nanti Tuhan tambahkan untuk kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Nah ini yang dialami oleh Ayub, teman-teman. Nah ini saya kembali lagi sebelum kepanjangan gitu. Jadi saya ceritakan, mungkin saya tidak ngerti ya, apakah memang semua orang sebenarnya akan mengalami seperti Petrus dan Yohanes. Apakah semua orang akan mengalami seperti Nabi Abraham yang menghadapi kendala sendirian gitu, atau memang mengalami seperti Ayub gitu? Atau ya kalau buat saya pribadi, saya ngalamin, teman-teman. Jadi Tuhan bisa balikkan, bisa robah saya. Dulu waktu saya sebelum nikah gitu, ya mungkin banyak sekali teman-teman, bahkan orang-orang yang ahli kebatinan gitu, yang mengatakan saya itu seperti burung merak katanya. Kenapa? Karena memang saya terlalu dimanja gitu. Dari kecil saya terlalu dimanja, semua dicukupi, dikasih kelimpahan, akhirnya bikin saya kacau, teman-teman. Jadi saya itu terlalu mungkin sombong, menyebalkan kali seperti itu gitu. Nah, waktu saya kenal Tuhan gitu. Nah, Tuhan bentuk saya dan saya tidak menolak pembentukan Tuhan. Wah, timbulnya begitu, teman-teman. Jadi harta saya, tahta saya nggak beda sama Ayub gitu. Ngalamin seperti itu, bahkan sampai ke urusan ya keluarga, teman-teman. Ya urusan keluarga besar gitu, urusan keluarga kecil, urusan keluarga sendiri, bahkan sampai ke pasangan hidup sendiri gitu. Nah, cuman kalau saya sekarang berjalan 21 tahun, teman-teman, belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan, saya tetap tidak menyesal, teman-teman. Saya ngadepin masalah-masalah seperti sebanyak ini itu dari mulai ngadepin masalah keluarga besar, keluarga kecil, keluarga sendiri, sampai ke hubungan pasangan suami istri. Saya tidak menyesal. Kalau orang dunia bilang saya bisa hidup 2 kali, saya juga tetap akan ngambil jalan ini gitu. Meskipun kalau bicara sebelum ada kedalaman mengenal mengerti firman Tuhan, kok dirontokin begitu, kok mau gitu. Ya saya juga balik lagi, kenapa Ayub mau gitu, sama aja, teman. Ya banyak orang yang di tengah jalan tidak mau seperti Ayub, berhenti. Tapi kalau saya sarankan, teman-teman, dari cerita Ayub dan dari apa yang saya alamin, rasanya kita kalau bicara menjadi alat Tuhan gitu, ya kita harus berani, teman-teman. Berani untuk beriman dan berbuat gitu seperti Nabi Ayub itu gitu. Jadi ya kita harus hadapi, teman-teman. Dan kendalanya itu jadi akhirnya ya kita dibentuk oleh situasi kondisi gitu. Ya lewat halangan-halangan itu ya kita tetap berjalan bersama Tuhan, menjadikan halangan itu sebagai rintangan. Akhirnya ya Tuhan yang akan kikis semua, teman-teman. Ya dengan mengalami hal-hal seperti Ayub itu, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan pasangan hidupnya gitu. Ya tetap Ayub bertahan seperti itu. Akhirnya Ayub dibentuk ya dari mulai yang istilahnya tadinya disebut Ayub itu orang baik gitu. Nah sekarang setelah Ayub berhasil menjadikan halangan itu jadi rintangan semua, Ayub itu jadi bukan menjadi baik, tetapi menjadi benar gitu. Jadi bukan cuma Ayub itu orang soleh, secara duniawi itu orang soleh, atau kalau cewek soleha gitu, tidak cuma begitu. Tapi Ayub ini sampai dirubah, bukan cuma baik saja, bukan soleh aja, tapi orang yang sudah benar-benar dianggap benar gitu. Bahwa hidup benar itu ya seperti Ayub yang sudah mengalami proses itu gitu, teman. Nah ini yang saya beritakan hari ini. Jadi buat teman-teman gitu, saya ngarepin sekali kalau bisa jangan berhenti, teman-teman gitu. Ya kita mesti belajar seperti Ayub gitu, bagaimana untuk bertahan sampai pada akhirnya, meskipun dia sudah ngadepin banyak sekali kendala, dari mulai hartanya habis, keluarganya habis, yang namanya tahtanya juga habis gitu waktu itu kan, sampai ke urusan badan dia sakit-sakitan juga ngalamin, sampai ribut sama pasangannya, sama istri juga ngalamin gitu. Tapi
begitu Ayub bertahan terus ya sampai ke sudahannya ya Tuhan sudah anggap saatnya ya bergerak, akhirnya ya Tuhan balikin semua gitu. Ya tinggal kembali lagi apakah Tuhan inginkan kita seperti Nabi Ayub, atau Tuhan pengen kita seperti Abraham, atau kita pengen dijadikan seperti Yohanes dan Petrus gitu. Yaitu kembali lagi udah bukan terlalu diributkan kita mau jadi yang mana. Yang penting kita ya mau jadi alat Tuhan, kita mau jadi pelaku firman, kita mau taat untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi ya untuk bagi sesama kita, teman-teman. Sehingga Tuhan bisa disenangkan oleh kita. Mudah-mudahan dengan saya cerita 3 rintangan ini teman-teman bisa sadar dan tahu bahwa memang rintangan yang terberat itu bukan eksternal sosial, bukan diri sendiri, tapi urusannya dengan internal keluarga kita, teman-teman. Dan internal keluarga kita jangan aneh, teman-teman. Nanti ujung-ujungnya pasti ke sudut yang paling berat itu urusan pasangan suami istri. Si suami tertekan oleh istri dan istri tertekan oleh suami. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.